Saya baca liturgi asli dari Belanda itu, pendeta tidak boleh hanya taruh tangan, dia harus ramas ya. Ya, dia harus apa? Ramas gitu. Itu peneguhan. Kalau cuma 2 orang jabat tangan kan satu mau copot gampang kan? Tapi ada tangan ketiga yang meremasnya. Saya pernah praktekkan itu dalam satu pasangan yang gadisnya lentik banget. Jadi akhirnya dia gini-gini loh gitu. Itu simbol peneguhan ya. Kristuslah orang ketiga di situ. Tangan ketiga yang ada di situ adalah tangan Kristus. Ya kan? Lalu simbol kedua pemberkatan. Ya, kenapa pengantin disuruh berlutut? Baru pendeta memberkati. Pernah lihat nggak para pendeta memberkati pasangan? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, juga kesehatan. Layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu berdasar pada pengajaran Alkitab semata. Urapi anak-anak-Mu untuk membaca, untuk mendengar, untuk menyimak, dan untuk memelihara firman-Mu. Biar kami semua tidak hanya menjadi pendengar, tapi pemelihara-pemelihara firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dan memeliharanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kurang merata. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dari pagi saya di luar terus. Tahu nggak tema bulan ini apa di gereja ini? Yang pas. Rencana Allah bagi keluargaku. Nah, itu pertanyaan buat saya. Kan temanya rencana Allah bagi keluargaku, kan? Ku itu saya. Nah, saya mana tahu kalau rencana Allah bagi keluargamu, ayo. Tapi saya pahaminya lain. Karena itu saya mau mulai dengan apa yang Allah rencanakan sehingga dia menciptakan keluarga. Jadi seperti seorang arsitek kan mau membangun gedung kan ada blueprintnya kan. Nah, keluarga itu ada di dalam blueprintnya Allah. Ketika Allah mau menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya, keluarga ada di dalam blueprintnya Allah. Dan dari situlah kita bisa tahu apa yang Tuhan rencanakan. Ketika dia membentuk keluarga dalam blueprint, tahu blueprint gak? Saya juga gak tahu. Dalam master plan-nya Allah untuk menciptakan alam semesta ini, di dalamnya itu ia merencanakan keluarga. Dan ketika dia merencanakan keluarga, sudah ada di situ rencananya. Dan itulah yang saya mau explore hari ini. Untuk itu marilah kita mulai dengan membaca dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25. Saya baca dari terjemahan baru edisi 2. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tapi baginya tidak didapatinya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging.
Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tapi mereka tidak merasa malu. Bacanya terkenal bukan? Karena terkenal harusnya saya nggak usah baca. Nah, kenapa Tuhan mau menciptakan laki-laki dan perempuan? Ya, jelas tadi dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik. Tahukah Anda bahwa kata tidak baik yang pertama muncul di Alkitab di ayat ini? Sebelumnya kata baik selalu kan muncul. Dari Kejadian 1, ketika Tuhan Allah menciptakan terang, Allah melihat terang itu baik kan? Semua baik, 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 baik. Tiba-tiba muncul yang tidak baik. Ada banyak hal yang tidak baik. Mencuri tidak baik, berbohong tidak baik. Memfitnah tidak baik. Apalagi yang sekarang ini banyak-banyak yang tidak baik. Tapi yang tidak baik yang pertama muncul di Alkitab bukan itu. Yang pertama muncul di Alkitab adalah, yang tidak baik adalah hidup seorang diri. Itu kalimat negatif. Kalau kalimat itu kita dibalik menjadi kalimat positif, bunyinya apa ayo? Adalah baik kalau manusia itu hidup lebih dari seorang diri. Adalah baik kalau manusia itu hidup tidak sendiri. Dengan kata lain, dalam blueprintnya Allah untuk menciptakan keluarga adalah supaya manusia itu mengalami apa yang baik. Jadi kenapa Tuhan membentuk keluarga? Ya supaya mengalami kebaikan. Jadi keluarga ada supaya keluarga itu mengalami apa yang disebut kebaikan dari Tuhan. Jadi kalau dalam keluarga Anda ada yang tidak baik, ada something wrong di situ. Pakai bahasa Inggris. Biar sedikit berbobot. Jadi dalam master plan-nya Allah, rencananya Allah kan, keluarga itu ada. Supaya keluarga itu mengalami kebaikan dari Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, ayat ini biasanya dikaitkan dengan perkawinan kan? Biasanya sebelum pemberkatan pendeta mengatakan Tuhan Allah berfirman tidak baik. Tapi sebenarnya ayat ini tidak hanya bicara mengenai perkawinan. Kalau kita balik kalimatnya seperti saya katakan tadi, ya, adalah baik kalau manusia itu hidup lebih dari seorang diri. Atau dengan kata lain, adalah baik kalau manusia itu hidup bersama. Dan hidup bersama yang paling inti kan suami istri kan? Hidup bersama yang paling apa sih? Ya yang paling inti. Ya suami istri. Nanti kalau mereka punya anak, hidup bersama itu makin hari meluas kan? Lalu anak-anaknya kawin-mawin lagi, meluas. Menjadi kerabat, makin meluas lagi jadi marga kan, makin meluas lagi jadi satwa. Oleh karena itu, ini penjelasan sampingan aja. Tidak berarti bahwa orang yang tidak menikah melanggar ayat ini ya. Walaupun dia tidak menikah, karena ada kondisi-kondisi tertentu sesudah kejatuhan manusia ke dalam dosa ya. Tapi dia tetap butuh hidup bersama orang lain. Dengan kata lain, hidup bermasyarakat. Tapi hidup bermasyarakat yang inti adalah keluarga. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ceritanya sudah jelas kan? Dikatakan Tuhan membuat Adam tidur. Lalu, sebelumnya, Tuhan membuat Adam tidur ketika Tuhan mengatakan tidak baik. Jadi dari pihak Tuhan sendiri, ya, Tuhan mau agar manusia itu punya teman hidup.
Tapi diceritakan juga bahwa ketika Tuhan sudah menciptakan segala makhluk-makhluk, lalu Tuhan menyuruh Adam memberi nama buat setiap makhluk. Lewatlah kambing, nama lo kambing, kan gitu. Lewatlah monyet, nama lo monyet, kan gitu. Tapi sambil dia cari mana yang cocok buat gue, nggak ada. Ini mengandaikan bahwa memang dari pihak Tuhan mau agar manusia itu hidup bersama, ada pasangannya kan. Tapi dari manusia juga ada kebutuhan. Ya kan dia cari dari kambing, mana cocok dengan dia kan. Monyet yang mirip-mirip aja nggak cocok kok. Jadi seolah-olah pada satu pihak Tuhan menghendaki agar manusia itu hidup dalam keluarga, dan pada pihak manusia itu sendiri ada dorongan kebutuhan. Dan itu lalu dilakukan oleh Tuhan. Tuhan membuat Adam tidur. Dicopotlah sebuah rusuk, dikasih daging, diberikanlah, dibawa kepada Adam. Nah, kenapa Tuhan membuat Adam tidur baru dia menciptakan Hawa? Ada tafsiran resmi yang saya baca di buku dan ada tafsiran pinggir jalan. Anda mau tafsiran yang mana? Ayo. Tafsiran yang resmi yang saya baca di buku adalah bahwa ketika Allah menciptakan sesuatu, manusia tidak boleh tahu. Misteri Allah. Itu tafsiran yang resmi yang saya baca di buku. Tapi mau tafsiran pinggir jalan. Satu, kalau Tuhan menciptakan Hawa, Adam lagi bangun, Adam pasti ngerecokin. Hidungnya kurang mancung Tuhan. Dadanya kurang besar. Ngerecokin. Dengan kata lain, Adam terima jadi. Apa yang Tuhan kasih, itu yang terbaik dari Tuhan buat Adam. Jadi kalau Tuhan kasih istrimu itu yang terbaik. Jangan bilang hidungnya kurang mancung. Adam tinggal terima jadi kan? Itu tafsiran pinggir jalan tapi benar juga. Tafsiran kedua saya dapat dari TikToknya seorang pastor. Gini-gini tahu TikTok juga saya gitu. Dalam TikToknya pastor itu terkenal dia kok. Anda bisa lihat juga di YouTube. Dia bilang begini, kenapa Tuhan bikin Hawa kasih Adam tidur? Supaya Adam tidak akan mengerti bagaimana Hawa itu. Sebab dia tidak tahu prosesnya kan. Saya sampai sekarang bisa mempergunakan komputer, HP dan sebagainya. Tapi saya tidak mengerti prosesnya. Karena waktu dibikin saya nggak ada. Itulah sebabnya seorang suami tidak mungkin mengerti istrinya sampai kapanpun. Itu tafsiran pinggir jalan. Tapi benar juga kan? Makanya para suami jangan bilang, saya sangat mengerti istri saya, belum tentu. Jadi sekali lagi, itu adalah untuk kebaikan kan? Nah, untuk mengalami kebaikan itu, apa yang harus terjadi? Itu ayat klimaksnya. Seorang laki-laki meninggalkan ayahnya di ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada 3 action di sana. Meninggalkan ayah dan ibu. Bersatu dengan istri. Dampaknya adalah menjadi satu daging. Apa artinya meninggalkan? Kabur dari rumah. Putus hubungan. Bukan. Menjadi individu yang berdiri sendiri. Seorang laki-laki yang mau menikah, dia harus menjadi individu yang sudah bisa mandiri. Tahu mandiri? Mandi sendiri. Menjadi individu yang matang. Lalu bersatu dengan istri. Kita seringkali langsung menganggap bahwa
Adam dan Hawa itu suami istri. Kapan mereka menikah? Ayo. Kapan dilamar? Ayo. Nggak ada. Kata istri muncul di sini. Itulah ketika mereka bersatu, Hawa disebut istri. Lalu keduanya menjadi satu daging. Satu daging itu bukan semata-mata biologis, tapi kesatuan yang utuh. Nah, disitulah problemanya. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan. Penolong itu dalam bahasa Ibrani-nya Ezer. Ezer. E-Z-E-R. Ezer. Penolong. Penolong itu berarti apa yuk? Apa beda penolong dan pembantu? Menteri adalah pembantu presiden kan? Tinggian siapa? Kalau ditanya jawab kenapa sih? Presiden kan? Tapi bibi adalah pembantu nyonya. Tinggian siapa? Nyonya. Jadi perempuan adalah penolong laki-laki. Tinggian siapa? Ayo. Ya kan? Kata Eser itu penolong. Dan kata Eser itu dipakai untuk Tuhan. Ingat gak? Eben Haeser kan? Tuhan itu penolong. Jadi perempuan itu jangan dianggap sebagai makhluk lemah. Karena dia penolong. Ayo, penolong dan yang ditolong, lebih kuat yang mana? Penolong, makanya ibu jangan minder. Pede dikit lah. Pede itu apa tahu? Persekutuan doa. Jadi wanita tidak lebih rendah. Karena itu perempuan bukan makhluk lemah ya. Makhluk bukan lemah, lemah lembut ya. Makhluk halus bukan ya gitu. Tapi walaupun dia menolong, dia sepadan. Bahasa Ibrani-nya neged. N-E-G-E-D. Sepadan. Sepadan itu dalam arti harfiahnya diperhadapkan ya. Pas. Makanya diterjemahkan juga dengan jodoh. Saya baca bahwa kata jodoh itu dari bahasa Jawa. Pengertian jodoh itu kira-kira begini. Beda tapi pas. Itu jodoh. Beda tapi pas. Itu jodoh. Botol sama tutup botol beda, tapi pas kan gitu. Kalau tutup botol sama tutup botol itu sama kan? Bukan jodoh. Sepatu kanan sama sepatu kiri beda, tapi pas gitu. Singkong jodohnya apa yo? RW. Singkong nggak jodoh sama Kentucky, nggak. Jadi kata jodohnya beda tapi pas. Nah, ada pandangan begini, pandangan yang bilang begini. Sebenarnya yang dimaksud dengan jodoh di Alkitab adalah laki-laki itu jodohnya perempuan, titik. Tapi apakah laki-laki A jodohnya si perempuan B? Itu tidak otomatis. Ngerti nggak sih? Jodoh secara prinsipnya laki-laki jodohnya perempuan kan. Tapi apakah laki-laki A jodohnya adalah si perempuan B? Nah, itu bergantung dari apa yang disebut sepadan itu. Tidak semua laki-laki sepadan untuk semua perempuan. Dan tidak semua tidak semua perempuan sepadan untuk semua laki-laki. Kalau sepadan, semua sepadan buat semua ya bisa menikah sama siapa saja kan? Nah, kesepadanan itulah
yang berada dalam proses menjadi satu. Sudah jodoh, tapi proses menjadi satu itulah yang disebut tadi. Meninggalkannya dan ibu, bersatu dengan istri, sehingga menjadi satu daging. Itulah prosesnya. Nah, karena itu, rencana Allah, kembali lagi, rencana Allah bagi kehidupan keluarga adalah supaya keluarga itu mengalami atau menikmati kebaikan yang Tuhan sediakan. Tapi pada saat yang sama ada tugas. Dalam blueprintnya Tuhan itu ada tugas. Mari kita buka Kejadian 1 ayat 27 sampai 31. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semuanya itu menjadi makananmu. Namun kepada segala binatang liar, segala burung di udara dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Tuhan dalam master plan-nya buat membentuk keluarga laki-laki dan perempuan itu dikasih tugas. Mari kita simak lagi ayat 28 itu. 1. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Di TB1 pakai titik koma ya. Kalau di TB2 pakai titik. Penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Jadi jangan salah baca ya. Beranak cucu dah. Coba Anda pindahkan titik komanya di belakang. Penuhilah bumi. Maka akan dibaca begini. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Titik koma kan? Maka bikin penuh bumi dengan anak cucu, ya kan? Bukan. Dalam bahasa Ibrani-nya tidak. Itulah sebabnya TB2 memberi titik. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Titik. Tugas kedua adalah penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tugas ketiga adalah berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang melata di bumi. Jadi dalam rencana Allah bagi keluarga lah, bahwa keluarga itu bukan hanya untuk menikmati kebaikan dari Tuhan, tapi juga punya tugas. Tugas itu ialah beranak cucu dan bertambah banyak. Itu berarti tugas apa ayo? Menikah. Beranak cucu, berketurunan. Nah, tugas yang kedua, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bumi dipenuhi, kita bikin penuh bumi dengan apa? Ya, dengan hasil taklukan. Menaklukkan bumi. Jadi, penuhilah bumi dikaitkan dengan taklukkanlah. Apa artinya taklukan? Taklukan. Apa? Rusia menaklukkan. Kok bicara politik sih? Apa? Misalnya Iran, Irak menaklukkan Kuwait dulu kan sudah terjadi kan? Artinya apa? Memaksa Kuwait tunduk kepada kemauan Irak. Gitu arti kata takluk ya. Jadi kita menaklukkan bumi, berarti kita memaksa bumi mengikuti apa yang kita mau. Itu berarti bahwa manusia punya tugas lah mengolah bumi. Dalam
Bahasanya itu ada permainan kata yang bagus, ya. Alam itu, bumi itu nature, ya, nature. Lalu kita menaklukkan alam ini, dan hasil taklukan itu yang disebut culture. Hutan itu nature, ya. Kita taklukkan hutan jadi sawah, maka sawah itu culture. Ngerti nggak sih? Sungai diciptakan Tuhan kan, itu nature kan? Tapi kita taklukkan sungai itu untuk mengalirkan airnya ke sawah kita kan? Itu nature, itu culture. Bagaimana kita menaklukkan samudra? Bikin kapal kan? Bagaimana kita menaklukkan tanah? Ya bikin pacul. Dengan kata lain, tugas kedua adalah bekerja. Kita hidup berkeluarga itu bukan cuma tinggal seperti di Taman Eden makan buah saja. Yang sudah pikir Adam dan Hawa itu tinggal di Taman Eden makan buah saja tiap hari. Apa bedanya dengan monyet? Bekerja. Baru tugas yang ketiga adalah berkuasalah atas ikan-ikan dan makhluk-makhluk lain. Apa arti kata berkuasa? Jokowi berkuasa atas rakyat Indonesia, bukan berarti rakyat ditendang-tendang, tapi diatur supaya rakyat mengalami harmoni. Jadi sederhananya, tugas keluarga atau tugas manusia sebagai satu kesatuan keluarga adalah satu, beranak cucu, bekerja dan mengolah bumi, dan menata lingkungan hidup. Itu 3 tugas. Ketika pertama kali tahun 1970-an pemerintah mencanangkan apa yang disebut KB, ya, keluarga berencana kan. Nah, waktu itu waktu saya masih pendeta muda. Sekarang juga masih muda sih, tapi dulu lebih muda dari sekarang gitu. Kalau orang bilang saya sudah tua, saya bilang saya enggak, belum tua. Saya masih muda. Cuma dulu lebih muda dari sekarang gitu. Apa sih saya mau ngomong, lupa sih. Ya, ketika KB mulai dicadangkan, itu bapak-bapak protes kan. Itu kan melawan perintah Tuhan kan, beranak cucu dan bertambah banyak. Waktu KB pembatasan anak kan, itu bapak-bapak protes. Bagi kami pendeta-pendeta, waktu saya belum menikah aja saya belum mengerti. Cuma saya teoritis saja. Saya bilang, bapak baca di mana? Bapak yang protes tanya, bapak baca di mana? Dia bilang Kejadian 1 ayat 28, beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, saya bilang, bapak baca itu sampai selesai enggak? Bapak cuma baca ayat kalimat yang enak kan gitu. Bapak nggak baca kalimat berikut kan? Beranak cucu dan bertambah banyak. Dia stop di situ. KB melanggar itu kan? Tidak. Tiga-tiganya itu harus dilakukan. Oke, beranak cucu banyak, tapi jangan sampai saking banyaknya anak cucu, bumi dieksploitasi habis-habisan. Dan akibatnya lingkungan rusak kan? Oleh karena itu ketika KB dicanangkan, Dewan Gereja Sedunia dan Dewan Gereja Indonesia memperpanjang KB bukan keluarga berencana. Tapi kepanjangannya adalah keluarga bertanggung jawab. Itu terminologi yang dipakai gereja. Ketika KB dicanangkan. Bukan keluarga berencana, tapi keluarga bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap keturunannya, bertanggung jawab terhadap alam, bertanggung jawab terhadap kesejahteraannya. Nah, itulah master plan Allah bagi keluarga. Sayang sekali, dosa merusaknya. Sehingga kesatuan yang harusnya ada itu menjadi rusak. Kita bersyukur bahwa Yesus Kristus datang untuk memulihkan kembali. Itulah sebabnya khotbah minggu lalu dari Pak Martin mengenai Yohanes 2 ya,
air menjadi anggur ya. Oh ya itu. Saya sudah beberapa kali ke Israel. Kalau dalam rombongan itu ada pasangan suami istri, sampai di Kana itu ada semacam pembaharuan janji nikah. Sudah itu habis itu di muka gereja itu ada banyak kali toko-toko jual anggur kan? Begitu. Jadi saya tidak beli tapi dibeliin oleh pasangan yang saya berkati di sana. Ada ibu-ibu beli 1 botol anggur kasih ke saya sambil bisik-bisik begini, Pak Pendeta, dulu di sini Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur, tapi suami saya sudah mengubah anggur itu menjadi cuka. Itulah yang disebut mujizat pertama kan? Dosa merusak pernikahan yang pertama. Keselamatan dimulai dengan mujizat yang pertama adalah menyelamatkan sebuah perkawinan. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya keluarga itu menikmati kebaikan dari Allah itu? Kuncinya sekali lagi adalah tetap solid, tetap satu. Dan bagaimana kesatuan itu bisa diwujudkan setelah realitas dosa. Jadi dari Efesus 4 ayat 17 sampai ke belakang itu semuanya topiknya adalah mengenai manusia baru. Manusia baru dalam Kristus. Dalam konteks Paulus bicara mengenai manusia baru dalam Kristus, itulah baru dia bicara bagaimana suami istri yang manusia baru. Bagaimana seorang suami yang adalah manusia baru dan bagaimana seorang istri yang adalah manusia baru. Jadi seluruh Efesus 4 ayat 17 sampai belakangan ini di dalamnya termasuk Efesus 5 yang nanti kita baca mengenai kehidupan suami istri, itu kerangka besarnya adalah manusia baru. Dengan kata lain Paulus mengatakan sebagai manusia baru, seorang suami manusia baru harus gimana? Seorang istri yang adalah manusia baru harus gimana? Orang tua yang adalah manusia baru harus gimana? Anak-anak yang adalah manusia baru harus gimana? Dan itulah yang kita baca di ayat 21 mengenai suami istri. Tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kesatuan suami istri itu adalah bahwa istri tunduk kepada suami. Lalu dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi untuk mengalami kebaikan Tuhan yang rusak akibat dosa itu, maka ada pembaharuan. Suami harus menjadi suami yang baru dalam Kristus, istri harus menjadi istri yang baru dalam Kristus. Dan bagaimana hidup baru sebagai suami hidup baru itu terwujud dalam relasi suami istri. Maka dikatakan seorang istri sebagai manusia baru harus tunduk kepada suami. Nah, kata tunduk inilah yang seringkali salah mengerti. Kalau Anda baca terjemahan King James atau apa dan terjemahan-terjemahan lain itu, sebenarnya kata yang dipakai itu adalah tempatkanlah dirimu di bawah suami. Bahasa Yunaninya itu sedikit susah ya, hupotasomenoi. Nggak usah dihafal, susah. Hai istri, hupotasomenoilah pada suamimu. Arti harfiahnya adalah, hai istri, tempatkanlah dirimu di bawah suami. Itu makna kata tunduk ya. Hai istri, tempatkanlah dirimu di bawah suami. Kenapa? Karena suami adalah kepala. Kata kepala juga seringkali salah mengerti. Di sini kata kepala tidak berarti bos. Kepala itu adalah ungkapan untuk metafor untuk kepala. Ini kepala, bukan bos. Saya pernah melayani persekutuan doa di sebuah kantor.
bosnya anak Tuhan. Jadi karena saya datang kecepatan, duduk di ruang tunggunya bos. Ada tulisan di dinding. Saya baca, rule number 1, the boss is never wrong. Rule number 2, if the boss wrong, see rule number 1. Bos tidak pernah salah. Kepala di sini bukan bos. Kepala. Jadi dikatakan, hai istri, tempatkanlah dirimu di bawah suami. Karena suami adalah kepala, ayo. Kalau suami adalah kepala, istri di bawah kepala. Istri adalah apa, ayo? Istri adalah apa? Ya leher. Dengan kata lain, makna tunduk di situ adalah mendukung. Kembali ke kejadian tadi kan? Penolong yang sepadan. Jadi kata tunduk di situ bukan semata-mata takluk tuh taat. Suami ke surga, istri ikut. Suami ke neraka, istri ikut. Bukan. Tapi kata tunduk di situ berarti istri harus menopang. Oleh karena itulah istri yang manusia baru harus kembali pada fungsi semula sesuai dengan ciptaan Tuhan. Bahwa dia adalah penolong kan? Yang sepadan bagi suami. Lalu suami adalah kepala yang mengasihi, melindungi kepala. Begini aja deh. Atap mengayomi bangunan kan? Lalu yang mendukung atap tiang kan? Nah, karena tiang mendukung atap, tiang tempatnya di mana? Di bawah atap atau di atas atap? Di bawah atap. Kalau tiang di atas atap itu artinya apa? Ada puting beliung, kan gitu. Jadi kalau dalam rumah tangga Anda, tiang di atas atap, ada puting beliung dalam rumah tangga Anda gitu. Nah, kuncinya sekali lagi adalah apakah dalam Kristus kita sekarang menjadi manusia baru. Dan sebagai manusia baru, kemanusiaan kita yang baru itu juga berdampak bagi apapun posisi kita. Apakah suami adalah manusia baru kan? Apakah istri adalah manusia baru? Anak adalah anak sebagai manusia baru. Dan sekali lagi, topangannya itu adalah, rencana Allah itu adalah supaya mereka menjadi satu. Nah, menjadi satu inilah yang sulit sampai sekarang ini. Sebab bagaimanapun dua orang itu tidak mungkin sama dalam semua hal. Saya mau mengatakan bahwa Dr. Verkeil yang menulis etika seksual menyebut beberapa prinsip supaya suami dan istri itu bisa satu. Pertama, saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Tidak mungkin satu kalau tidak ada cinta kasih. Supaya mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan berkeluarga harus saling mengasihi. Dan saya tidak usah perlu menjelaskan makna saling mengasihi. Yang kedua adalah saling menerima. Ketika Anda menerima, ketika Anda menikah kan, saya tidak tahu dalam tata ibadah gereja kita tapi itu, saya menerima engkau menjadi istriku. Terimalah dia. Jadi supaya menjadi satu, terimalah dia apa adanya. Dengan segala kelebihannya dan segala kekurangannya. Supaya ada kebaikan dalam sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, harus ada saling menerima. Suami menerima istri apa adanya, istri menerima suami apa adanya. Menerima dia dengan segala kelebihannya, tapi menerima dia juga dengan segala kekurangannya. Jangan sudah menikah baru menyesal. Kalau gua tahu gini gua gak nikah sama lo. Terlambat sudah. Ketiga kata Dr. Verkeil adalah saling mengerti. Dibutuhkan saling pengertian. Apa artinya mengerti? Saya mengerti. Mengerti tidak sama dengan setuju. Kalau cucu saya nakal, saya tidak setuju dengan kenakalannya. Tapi saya mengerti kenapa dia nakal. Ngerti nggak? Ngerti artinya memahami alasan-alasan mengapa orang itu melakukan sesuatu walaupun salah.
Tuhan mengerti kita kan? Ketika kita melakukan dosa, Tuhan marah. Tapi Tuhan mengerti. We are only human. Kita hanya manusia kan? Itu bahasa Inggris yang betul enggak? Kita hanya manusia. Mengerti tidak sama dengan setuju. Ketika istrimu atau suamimu melakukan sesuatu yang Anda tidak senang, cobalah mengerti. Yang keempat, kata Dr. Verkel adalah saling menghormati. Apa artinya menghormati? Suami menghormati istri, istri menghormati suami. Menghormati artinya begitu istri bangun duluan, suami masih tidur, begitu suami buka mata, hormat. Bukan. Menghormati seseorang artinya menempatkan orang itu, memperlakukan orang itu sesuai kedudukannya. Kenapa Anda menghormati Pak Martin? Karena dia adalah gembala sidang Anda, ya kan? Dulu ayah saya waktu masih hidup, ya, ketika di gereja dia mesti hormati saya. Karena saya pendetanya kan? Tapi nanti di rumah saya hormati dia. Menghormati seseorang artinya memperlakukan orang itu menurut kedudukannya. Nah, apa kedudukan istri dalam rumah tangga? Suami menghormati istrinya, suami memperlakukan istri sesuai kedudukannya. Kedudukannya yang tadi, penolong yang sepadan. Istri menghormati suami, artinya istri memperlakukan suami sesuai kedudukannya tadi, kepala. Ya udah. Apalagi ya? Saya refer lagi ke khotbah minggu lalu. Untuk itu semua tidak ada cara lain kecuali hadirkan Kristus dalam rumah tangga kita. Ada dua simbol utama, saya tidak tahu di tata ibadah di sini. Ada dua simbol utama dalam sebuah liturgi perkawinan. Simbol yang pertama disebut peneguhan ya. Dua suami jabat tangan gini, kalau di gereja kami ya, jabat tangan gini, lalu pendeta meletakkan tangannya di atas dua tangan yang saling berjabatan itu. Saya baca liturgi asli dari Belanda itu, pendeta tidak boleh hanya taruh tangan, dia harus ramas ya. Ya, dia harus apa? Ramas gitu. Itu peneguhan. Kalau cuma dua orang jabat tangan kan satu mau copot gampang kan? Tapi ada tangan ketiga yang meremasnya. Saya pernah praktekkan itu dalam satu pasangan yang garisnya lentik banget. Jadi akhirnya dia gini-gini loh gitu. Itu simbol peneguhan ya. Kristuslah orang ketiga di situ. Tangan ketiga yang ada di situ adalah tangan Kristus. Ya kan? Lalu simbol kedua pemberkatan. Ya, kenapa pengantin disuruh berlutut? Baru pendeta memberkati. Pernah lihat gak para pendeta memberkati pasangan? Telapak tangannya gini kan? Kalau aturan gereja kami, kalau pendeta memberkati itu telapak tangannya harus ke bawah. Saya tidak pernah memberkati pasangan gini. Harus gini. Telapak tangan menghadap ke bawah, artinya apa? Tumpah ya. Jatuh. Apapun yang ada di tangan saya jatuh. Tapi mengapa mereka mesti berlutut? Supaya kepala mereka lebih rendah dari tangan saya. Jadi berkatnya jatuh di kepala. Maknanya adalah tidak ada berkat. Berkat tidak akan efektif kalau tidak ada kerendahan hati. Dan perhatikan, kalau dalam aturan gereja kami itu, kalau waktu pendeta memberkati itu jari-jarinya harus renggang ya. Ini. Sebab kalau rapat, 100.000 kejepit, gak ikut jatuh kan gitu. Jadi seluruh rencana Allah itu hanya terjadi kalau kita menghadirkan Kristus dalam rumah tangga kita. Pengantin di Kana itu beruntung karena mereka mengundang Kristus hadir. Masih ingat gak apa bedanya Kristus hadir dalam rumah tangga dan kalau Kristus tidak hadir dalam rumah tangga? Saya sudah pernah khotbah itu di sini. Catatan saya masih ada. Tapi mungkin waktu itu Anda gak hadir, saya ulang aja ya gitu.
Itu tulisan dari saya, baca dari sebuah buku. Dia katakan begini, apa bedanya kalau Kristus hadir dalam rumah tangga dan kalau Kristus tidak hadir dalam rumah tangga? Dijabarkan dengan semuanya huruf H. Sesudah G. Dalam bahasa Inggris. Dibilang kalau Kristus tidak hadir, rumah tangga kita startnya H pertama. Home sweet home. H pertama itu. Home sweet home. Tapi karena Kristus tidak hadir, lama-kelamaan home sweet home merosot menjadi just H kedua. Hotel. Apa beda hotel dan home? Hotel itu check in, check out suka-suka. Pernikahan, rumah tangga tidak. Sekali check in susah check out. Tapi karena Kristus tidak hadir kan, lama-kelamaan check in, check out gampang. Check out sini, check in di sana kan gitu. Dan kalau dibiarkan terus, dia menjadi H ketiga. Hell. Saya sudah pernah khotbah itu sini kok. Hell, home sweet home, merosot menjadi just hotel, merosot lagi menjadi hell. Sebaliknya kalau Kristus hadir, home sweet home, sekalipun ada problem, pasti akan ada H kedua, help. Help. Dan karena ada help, maka selalu akan ada H ketiga, hope. Hope. Dan karena ada hope, selalu ada happiness. Itu bedanya kalau Kristus tidak hadir dan kalau Kristus hadir. Saya pernah ibadah pemberkatan perkawinan begitu. Saya khotbah dengan serba ini. Habis khotbah, salaman di pintu. Ibu pengantin laki-laki bilang sama saya, Pak Pendeta, boleh nggak tambah satu hal lagi? Saya bilang, buku yang saya baca cuma segitu. Oke Bu, jadi kalau Kristus tidak hadir, apanya hal lagi gitu? Home sweet home, merosot menjadi hotel, merosot lagi menjadi hell, dan ujung-ujungnya adalah hihihi. Hantu gentayangan dalam rumah tangga itu. Sebaliknya kalau Kristus hadir, home sweet home, ada help, ada hope, ada happiness, dan ujung-ujungnya selalu ada hahaha gitu. Tahu-tahu ada ibu Manado satu di samping. Kalau Kristus hadir ada satu hal lagi Bu. Ada satu hal lagi Pak. Apa Bu? Heaven. Heaven ya. Tahu-tahu ada ibu Batak satu. Satu hal lagi kalau Kristus hadir. Hepeng. Ayo. Jadi sebenarnya ini banyak variabel khotbah saya ini ya. Tapi intinya adalah jangan lupa Allah punya rencana untuk keluargamu. Sederhana saja, nikmatilah kebaikan dari Allah. Dan ada tugas yang harus dilaksanakan. Dosa membuat jadi rumit, ya kan? Tapi dengan Kristus kita bisa. Tinggal Allah jabarkan dalam kondisi rumah tangga masing-masing ya. Ya udah. Di gereja kami, GPIB itu ada diskusi begini. Di kami kan ada pengakuan iman rasuli kan. Jadi ada diskusi begini. Pengakuan iman rasuli itu nggak usah ditutup dengan amin kan. Aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya. Biasanya dulu ditutup dengan amin. Tapi kemudian di dalam diskusi tata ibadah, komisi liturgi di gereja kami dikatakan nggak usah pakai amin. Didiskusikan, tanya kenapa nggak boleh pakai amin. Mereka bilang karena pengakuan iman bukan doa. Nah ada teman yang bantah, khotbah bukan doa. Kalau begitu khotbah nggak usah ditutup juga dengan amin gitu. Akhirnya ada yang coba-coba. Almarhum Pak Eka Dharma Putra itu kalau dia habis khotbah, sekianlah khotbah saya, semoga menjadi berkat gitu. Nah saya tidak mau ikut beliau, saya punya sendiri. Ya udah, gitu aja gitu. Pertama kali saya pakai ya udah, saya diprotes habis-habisan. Papa mesti pakai amin. Saya gabung aja. Ya udah, amin gitu. Jadi saya sudah berusaha mengelaborasi tema ini ya. Semoga menjadi berkat. Ya udah.
Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan.